Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Christian. Saya di sini adalah guru BJOK di SMP Negeri 2 Gapura. Di sini saya akan melakukan aksi nyata tentang menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum itu perlu dirubah. Oke, selanjutnya apa itu kurikulum? Modul 1, kurikulum. Yang kita bahas di sini yang pertama adalah apa itu kurikulum, kenapa kurikulum itu perlu dirubah, dan bagaimana adaptasi kurikulum di lingkungan sekolah masing-masing. Modul 2, kurikulum merdeka. Ini kurikulum merdeka yaitu mengimplementasikan merdeka belajar melalui pemahaman pembelajaran dengan paradigma dengan menerapkan kurikulum merdeka di sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu semua, kita bisa melihat dari penerapan kurikulum merdeka ini adalah berpusat kepada paradigma perubahan ya, menuju perubahan agar pembelajaran itu tidak monoton atau tidak menjenuhkan. Artinya kita dituntut untuk memiliki kemampuan untuk bisa menterampilkan siswa atau berpusat kepada siswa. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi, bahan pelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, kita bahas di sini mengapa kurikulum itu perlu berubah. Karena kita lihat perkembangan zaman ini semakin pesat ya. Kita lihat para siswa baik SD, SMP ataupun SMA sekarang sudah pandai berselancar di dunia maya, atau mereka sekarang sudah pintar ya mengikuti perkembangan zaman. Kemudian juga bisa melakukan pembelajaran tanpa harus melihat dan terpaku pada buku, tetapi mereka bisa mencari literatur dari media-media sosial yang ada seperti di YouTube, kemudian di TikTok, atau misalkan di platform yang sekarang sudah kita bisa pelajari. Oke, di sini kita ada perubahan kurikulum. Jelas perubahan itu harus ada di dalam kurikulum. Kenapa? Karena untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Perubahan kurikulum itu harus ada. Kenapa? Karena perubahan kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid zaman sekarang. Kemudian murid zaman sekarang itu kan rata-rata semua itu mempunyai handphone atau bahkan ada yang punya laptop. Jadi kita harus pandai memanfaatkan mereka belajar dari media-media tersebut. Kemudian relevan di zaman sekarang, dia pasti relevan. Kenapa? Karena semakin kesini zaman ini semakin pesat. Artinya kita sebagai pendidik harus menyiapkan siswa tersebut agar lebih kompeten begitu ya, tidak terfokus kepada apa yang kita ajarkan saja, tetapi mereka bisa dieksplorasi, kemudian diaplikasikan juga di kehidupan sehari-hari dengan cara mereka mencari sumber-sumber yang lebih banyak lagi. Kemudian menyiapkan generasi emas di masa depan. Jelas kita harus tertantang. Mengapa? Karena sekarang itu banyak sekali fasilitas yang berada di sekolah seperti ruang laboratorium, kemudian televisi yang serba digital, ditambah lagi dengan wawasan, dan banyak di zaman sekarang ini adalah pelatihan yang sering dilaksanakan seperti di YouTube atau di Telegram. Seperti itu adalah cara bagaimana supaya anak bangsa ini lebih pesat dalam ilmu pengetahuannya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti zaman. Jadi kurikulum itu harus mengikuti zaman. Bagaimana caranya supaya kita standar begitu, tidak terfokus kepada yang telah dilalui guru sejak zaman dahulu, tetapi kurikulum yang sekarang itu lebih fleksibel mengikuti arus zaman, tetapi tentunya harus diperhitungkan
dampak positif dan negatifnya. Kemudian kurikulum bersifat dinamis, terus dikembangkan, diadaptasi sesuai dengan konteks karakteristik murid Bapak Ibu di sekolah. Jadi kurikulum itu harus dinamis, mudah, tidak terpaku kepada acuan yang sudah kita tetapkan. Tetapi jika misalkan kurikulum itu seperti saya yang berada di sekolah sebelumnya, untuk penerapan profil belajar Pancasilanya itu adalah bisa menanam sayur-sayuran yang memang di lingkungan saya itu adalah petani begitu ya, karena di lereng gunung, sehingga kita harus menciptakan suasana yang bagus untuk mereka, bagaimana itu lingkungan itu harus maju dengan pertanian seperti itu agar bisa diaplikasikan di sekolah ataupun nanti di masyarakat. Nah, kemudian kenapa kurikulum itu perlu diadaptasi? Satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum. Nah, kemudian sesuai dengan konteks dan karakteristik murid yang berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan dan tempat tinggal dan kemajuan zaman. Nah, kita lihat di sekitar kita ini banyak sayuran, sehingga anak-anak bisa membuat suatu produk, bagaimana mereka mengetahui cara bercocok tanam yang baik. Kemudian kita lihat tuntutan zaman, sehingga kita lihat mereka juga kan di sini kita mempelajari bagaimana cara berbisnis atau melihat tatanan-tatanan pertanian yang ada. Itu salah satu pendidikan atau muatan profil pelajar Pancasila yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Boleh meninggalkan komentar ya dan umpan baliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.